Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat Ustadz wa Ustazah dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi kelas C Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya Resti Wira Febrian dengan NIM 2214020113 dari kelas semester 4 PBAC akan menyetor hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Anas ibnu Malik ana Abu Bakrin As-Siddiq. Haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadami absarana tahta qadamaihi faqala ya Aba Bakri ma zannuka bisnainillahu thalithuhuma rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ahmad. Selanjutnya artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq dia berkata, saya melihat kepada kaki-kaki atau telapak kaki orang-orang musyrik di atas kepala-kepala kami, dan kami waktu itu di dalam gua. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, jikalau bahwasanya salah satu mereka melihat kepada dua kaki mereka, dia akan melihat kita di bawah kaki mereka. Maka berkata Rasulullah, wahai Abu Bakar, tidak bolehlah kamu menduga bahwasanya kita berdua dalam gua ini. Allah adalah yang ketiga dari kita berdua. Selanjutnya yaitu mufradat. Nazartu, aku telah melihat. Aqdami, kaki-kaki. Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Ru'usina, kepala-kepala. Al-gharu, goa. Fakultu, maka aku telah mengatakan, abasarana, melihat kita, tahta, di bawah, zunnuka, kamu menyangka atau mengira. Jadi selanjutnya itu isi kandungan hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang kita sebut dengan hijrah. Tepatnya keduanya bersembunyi di dalam gua, yaitu gua Sur. Jadi ketika itu mereka masuk ke dalam lubang, mereka bersembunyi dalam gua itu. Karena saat itu mereka dikejar oleh orang musyrik. Ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad telah sampai dalam gua itu, orang-orang musyrik pun ada dalam gua itu. Mereka menduga Abu Bakar dan Rasulullah ada dalam gua itu. Lalu dengan izin Allah,
laba-laba pun menutupi goa itu. Jadi lalu pada saat itu laba-laba yang tadi dengan izin Allah menutup goa tersebut dengan jaring laba-laba. Maka orang-orang musyrik itu tentu menyangka tidak ada siapa-siapa dalam goa tersebut. Namun Abu Bakar memang cemas karena Abu Bakar mendengar di atas kepalanya bahwa ada telapak kaki. Dan Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, jika mereka melihat, maka kita akan ketahuan, maka kita bisa jadi akan dibunuh karena orang-orang musyrik tersebut mereka telah siap untuk membunuh kita. Mereka wanti-wanti jika ada sedikit suara pun mereka akan langsung, wah berarti ada orang ternyata di dalam ini." Nah, ketika itu Abu Bakar pun sangat ketakutan. Abu Bakar berkata kan, "Oh Rasulullah, hanya kita berdua yang ada dalam gua ini. Jika orang-orang musyrik tersebut melihat kita, bagaimana dengan nasib kita?" Lalu Rasulullah berkata, "Kita tidak boleh menduga, kita tidak boleh mengira, kita tidak boleh berprasangka buruk seperti itu. Karena Allah bersama kita." Jadi dalam isi kandungan hadis ini, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu mereka bersembunyilah di Gua Sur karena dikejar oleh orang-orang musyrikin. Awalnya orang-orang musyrikin ini punya satu kebiasaan atau satu peraturan. Dia tidak mau mengganggu orang yang tidur seperti itu. Jadi pada waktu itu di rumah Rasulullah tidur. Jadi orang-orang musyrik ini mereka hanya menunggu di luar. Namun dengan izin Allah, semua orang-orang musyrik yang menjaga di pintu di luar rumah itu seketika mengantuk. Dan di saat itu Rasulullah bersama Abu Bakar larilah ke dalam bersembunyi mereka di Gua Sur. Sehingga yang menggantikan Rasulullah waktu itu tidur yaitu Ali. Jadi seketika orang-orang musyrik ini masuklah ke rumah karena mereka mengira sepertinya Rasulullah dia cek lah kan Rasulullah ke dalam kamar tersebut. Ternyata yang tidur adalah Ali karena Abu Bakar bersama Rasulullah telah pergi ke Gua Sur untuk bersembunyi. Di sana juga ada dikisahkan, pasti kita juga pernah mendengar kisah antara ada cicak yang seperti membantu atau cicak seperti memberitahu kepada orang-orang musyrik bahwasanya ada Abu Bakar bersama Rasulullah di sana. Namun dengan izin Allah, laba-laba menutuplah pintu atau menutuplah gua itu menjadi seakan-akan tidak ada penghuni dalamnya dengan jaring laba-laba, sehingga para orang-orang musyrik di sana beranggapan, oh ternyata ini tidak ada orang di sana itu. Lalu namun di balik itu Abu Bakar ketakutan. Karena Abu Bakar merasa orang-orang musyrik ini memang mengincar mereka. Memang kenyataannya memang seperti itu. Orang-orang musyrik sudah mengincar mereka dari awal dari luar rumah tadi. Namun karena mereka memiliki peraturan karena tidak mau mengganggu orang tidur, maka mereka tidak langsung menghampiri Rasulullah. Lalu mereka pada saat Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur, para orang-orang musyrikin inilah mengejar atau mereka mencurigai pasti ada orang di dalamnya karena ada isyarat kan dari cicak. Namun dengan izin Allah kan ada laba-laba dengan menutup dengan jaring-jaringnya. Jadi pada saat itu Abu Bakar mendengar langkah, mendengar kaki-kaki para orang-orang musyrik. Terus Abu Bakar ketakutan karena bisa jadi kan orang-orang musyrik ini mengetahui atau bisa jadi orang musyrik ini mereka sadar kalau ada Rasulullah dan Abu Bakar di sana. Mereka memang siap untuk menyerang atau membunuh mereka berdua karena orang-orang musyrik ini tidak setuju dengan ajaran Rasulullah. Karena pada saat hijrah itu kan banyak sekali tantangan. Seperti banyak yang tidak suka dengan ajaran Rasulullah, banyak mereka yang mengira ini adalah bid'ah seperti itu. Jadi di sana
Abu Bakar sangat ketakutan. Abu Bakar, "Oh Rasulullah, bagaimana jika mereka tahu kalau kita di sini? Bagaimana jika kita ini?" Paniklah Abu Bakar di sana. Namun Rasulullah bilang pada Abu Bakar, Rasulullah bilang ke ini, "Wahai Abu Bakar, walaupun kita berdua di sini, kamu tidak boleh menduga atau mengira kita hanya berdua. Sungguhnya yang ketiga dari kita adalah Allah." Jadi kita perlu menanamkan rasa bahwa Allah terus bersama kita. Segenting apapun keadaan kita tidak boleh seuzon. Ya Allah, ini kenapa kita ini? Kita tidak boleh panik. Kita boleh merasa takut karena takut adalah sifat manusiawi. Namun kita tidak boleh luput dari mengingat Allah. Kita harus selalu mengingat Allah bahwa Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah akan bersama kita apapun yang terjadi. Jika kita yakin akan ditolong oleh Allah, jika kita yakin Allah bersama kita, insya Allah akan menolong seberapa sulit pun. Bahkan suatu hal yang tidak akan disangka oleh manusia itu bakal berhasil terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah memang membantu kita. Jadi yang perlu kita ingat dalam isi kandungan ini ialah kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyangka Allah ini tidak adil. Kita boleh tidak menyangka kalau kenapa ini kita terlalu ketakutan, karena ketakutan itu bisa menimbulkan kita akan berpikir hal-hal yang lain sehingga kita menjadi risau. Maka ingatlah, Allah akan selalu bersama kita. Sesungguhnya innallaha ma'ana, dan tanamkan pada diri kita kalau segenting apapun Allah tidak akan meninggalkan kita karena Allah selalu bersama kita. Selanjutnya itu kaitan pendidikan. Kaitan pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitu Rasulullah mengajarkan metode langsung atau mengajarkan kepada Abu Bakar bahwa ini juga Rasulullah juga mengajarkan dengan metode berceramah, atau Rasulullah mengajarkan langsung kepada Abu Bakar kan, kalau menjelaskan kepada Abu Bakar, mengingatkan kepada Abu Bakar kalau kita tidak boleh memiliki prasangka yang buruk terhadap Allah, kita tidak boleh terlalu cemas gitu. Jadi juga ada ibrah atau kaitan pendidikannya itu tentang akidah. Kita percaya atau meyakini bahwasanya Allah akan menolong kita itu ada kaitan pendidikannya dengan akidah. Merasa percaya, kita merasa Allah pasti akan menolong kita. Berarti kaitan pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitu yang paling utama itu tentang akidah. Bagaimana kita meyakini kalau Allah itu akan selalu menolong kita dalam segala hal. Bagaimana kita juga menurut saya di sini juga ada kaitan pendidikannya dengan akhlak. Karena menurut saya kesabaran atau rasa tidak putus asa itu mengajarkan kita bagaimana kita dalam belajar. Misalnya kita dalam belajar misalnya kita tidak boleh putus asa. Misalnya ini pelajarannya sangat susah. Selagi kita berikhtiar, berdoa, insya Allah itu akan dibantu atau akan dipermudahkan oleh Allah. Jadi intinya sebagai hamba Allah, kita tidak boleh meragukan Allah, kita tidak boleh berprasangka buruk, kita tidak boleh mengira Allah ini tidur ya, Allah ini tidak adil ya. Kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Allah selalu bersama kita. Mungkin kita yang tidak sadar, mungkin kita yang merasa ini tidak adil, mungkin kita merasa kayak sepertinya kita tidak diperhatikan. Namun hakikatnya apapun yang terjadi kepada kita itu semua sudah diatur oleh Allah. Jadi kita tidak perlu mencemaskan sesuatu. Kita boleh merasa takut karena takut adalah sifat manusiawi kan. Tapi kita tidak boleh terlalu mencemaskan sesuatu, terlalu panik terhadap sesuatu. Ingat, Allah selalu bersama kita. Seperti yang dijelaskan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Setelah Rasulullah menjelaskan kepada Abu Bakar seperti itu, Abu Bakar merasa lebih tenang karena Abu Bakar merasa ya Rasulullah, mungkin ya Rasulullah itu benar. Kita juga tidak boleh berprasangka buruk karena
Hakikatnya Allah selalu bersama kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.